Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jemaah yang berbahagia, segala puji bagi Allah mengawali majlis ilmu ini. Mudah-mudahan walaupun majlis ilmu kita tidak bertatap wajah, semoga Allah senantiasa memberi rahmat, taufik dan hidayah, juga maghfirahnya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kala di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah yang berbahagia, tak bosan-bosannya kita mohon pada Allah, semoga musibah yang sedang melanda negeri kita, COVID-19 ini segera berakhir, sehingga masjid, kelas-kelas agama dapat berfungsi semula seperti mana biasanya. Jamaah yang berbahagia, seperti biasa kitab yang kita bahas iaitu Terapi Penyakit Hati, karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, halaman 43. Dalam musnad dijelaskan, Abdullah bin Amr meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggalkan solat karena mabuk minum arak satu kali, maka dunia serta isinya yang diberikan untuknya seakan telah dicabut. Maksudnya dicabut berkahnya. Jadi siapa yang minum arak dan mabuk sekali, maka apa yang Allah telah berikan kepadanya dicabut keberkahannya. Dan barang siapa meninggalkan solat karena mabuk sebanyak 4 kali, maka patutlah, sewajarnya lah Allah memberinya minum dengan minuman tinah al-khabdi, yaitu tinah al-khabd. Ditanya oleh sahabat, apakah tinah al-khabd? Maka Rasulullah menjawab, yaitu berasal dari saripati penghuni neraka. Dalam riwayat yang lain dikatakan, barang siapa meminum minuman keras satu kali, arak, tidak diterima solatnya selama 40 subuh. Artinya 40 hari. Kalau ia bertaubat, maka Allah akan memberinya ampun. Kalau ia mengulanginya lagi, Allah tidak akan menerima solatnya 40 subuh lagi.
Kalau ia bertobat lagi, Allah akan mengampuninya. Tetapi aku tidak tahu apakah yang ketiga kalinya atau yang keempat. Dan kalau kembali lagi, patutlah Allah memberinya minum endapan tanah dan lumpur dari ahli Jahannam pada hari kiamat. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ada sebuah hadis yang mengatakan al-khamar umul khaba'is. Arak itu punca segala dosa. Arak itu ibu segala dosa. Faman saribaha, siapa yang meminumnya, la yuqbalu solatuhu arba'ina yauma, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Fa in mata fi batnihi, mata maitatan jahiliyah. Andai kata dia mati karena minum arak dan arak itu masih berada di perutnya, maka kematiannya sama dengan matinya orang jahiliyah. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, saudaraku, jemaah yang berbahagia, hindarilah, jauhilah minuman yang namanya arak, bir. Masih banyak minuman-minuman yang halal lainnya dan jauh lebih sedap dan lebih sehat. Al-Quran sangat mencela, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Bahwa arak, judi, bertenung nasib berhala itu najis, kotor, kata Allah. Itu adalah amalan-amalan syaitan. Jauhi, kata Allah. Oleh karena itu, sekali lagi, jamaah yang berbahagia, kita sangat khawatir. Sangat-sangat khawatir. Ketika seseorang saudara kita meminum arak, pertama, matinya su'ul khatimah. Itu pertama. Kenapa? Karena imannya sedang berada di luar. Sebab tidak mungkin seseorang bermaksiat ketika imannya ada dalam hatinya. Itu yang kita takut. Ketika dia minum arak, mabuk, bawa motor, bawa kereta, tiba-tiba aksiden. Ma'udzubillah. Kematiannya, kata Nabi, sama dengan matinya orang jahiliyah. Hati-hati jemaah berbahagia. Walaupun sedikit yang namanya arak, kasiruhu faqaliluhu haram. Sedikit atau banyak adalah haram. Termasuklah dadah. Ya. Dadah itu termasuk jenis arak yang memabukkan. Bayangkan jemaah yang berbahagia ketika ada orang Islam sedang isap dadah mati. Mata maitatan jahiliyah. Maka kematiannya sama dengan matinya orang jahiliyah. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, awaslah kalian dari dosa kecil, dosa remeh. Sesungguhnya jika berkumpul pada seseorang, dosa kecil tersebut akan membinasakannya. Ulama mengatakan, tidak ada dosa kecil ini kalau dikerjakan terus-menerus. Kecil memang dosanya, tapi kalau dikerjakan terus-menerus, dia menjadi besar. Demikian dalam sebuah riwayat dikatakan. Dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar dan taubat.
Dan kebanyakan manusia itu sangat menganggap remeh dosa-dosa kecil sehingga dia tidak mau membaca istighfar dan tidak minta ampun terhadap dosa-dosa kecil. Sehingga hari-hari dia buat. Akhirnya dia menjadi besar. Bab pepatah Melayu, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dalam musnad yang lain dikatakan, dalam riwayat yang lain dikatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan minum arak, mabuk, dalam keadaan minum arak, sama ada mabuk ke tak mabuk, maka Allah akan memberinya minum dari sungai Ghautah. Apakah sungai Ghautah itu? Sahabat bertanya. Beliau menerangkan sungai yang mengalir dari kemaluan para pelacur. Baunya sangat menyengat bagi para penghuni neraka. Subhanallah. Mendengar saja kita sangat mengerikan. Orang yang mati karena minum arak, Allah akan memberikannya minuman dari sungai Ghautah, iaitu air yang mengalir dari kemaluan seorang pelacur yang baunya sangat menyengat bagi penghuni neraka. Bagi penghuni neraka saja, dia dah tak tahan dengan baunya. Ghautah itu. Betapa baunya. Subhanallah. Sekali lagi, fajtanibuhu. Jauhilah. Ingat, setan itu punya cita-cita ingin mencari teman, ingin mencari sahabat, ingin mencari kawan sebanyak-banyaknya sebagai temannya di neraka nanti. Makanya Allah katakan bahawa minum arak itu min amali syaitan, rijsun. Minum arak itu najis, kotor secara syar'i, dan dia adalah amalan-amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka hindari, jauhi, tinggalkan. Kadang-kadang minta maaf, ada orang Islam yang bangga dia mabuk, bangga minum arak, bangga isap dadah. Sekali lagi, ketika dia sedang minum arak, ketika sedang isap dadah, ketika itu ajalnya sampai, subhanallah, su'ul khatimah. Su'ul khatimah, seburuk-buruk akhiran. Jemaah yang berbahagia. Dalam Sahih Bukhari, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, diletakkan titian di atas Jahannam, aku orang yang pertama meniti di atas titian tersebut. Para Rasul berdoa, ya Allah, selamatkanlah. Pada dua sisi titian tersebut terdapat besi seperti duri-duri pohon. Duri pohon sa'dan yang akan mencabut manusia karena amalnya. Sebagian dari mereka ada yang terikat dengan amalnya dan sebagian ada yang terlepas hingga selamat. Kemudian Allah menjatuhkan keputusan di antara hambanya dan mengeluarkan dari api neraka siapa yang diberinya rahmat, yakni orang-orang yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah selain Allah,
Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Para malaikat pun mengetahuinya dari tanda-tanda bekas sujud. Allah mengharamkan api neraka membakar manusia yang mempunyai tanda-tanda sujud tersebut. Akhirnya malaikat mengeluarkan mereka yang telah terbakar, lalu menyiramnya dengan air kehidupan, sungai Al-Hayat, yang membuat mereka sembuh seperti sedia kala, seperti tunas biji-bijian di aliran banjir. Jamaah yang berbahagia, mari sama-sama kita insaf. Kita yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Soalannya, betulkah kita menyembah Allah? Bukankah banyak di antara kita, di antara sahabat, dia betul menyembah Allah tetapi masih juga berlaku syirik. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kita mengakui Muhammad itu pesuruh Allah, Rasul Allah. Sejauh mana kemampuan kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sejauh mana kemampuan kita mencontohi akhlaknya. Jamaah yang berbahagia, inilah kelebihan dari umat Islam. Selagi di hatinya ada terdapat iman, tauhid, maka lambat atau cepat dia akan dimasukkan Allah ke surga. Selagi lisannya mengakui kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya-Allah dia akan masuk ke surga. Kita berharap jangan sampai kita masuk surga transit dulu ke neraka. Kalau boleh kita langsung ke surga, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati kita, jauhkan kita dari segala maksiat, termasuk keluarga kita dari arak, dari dadah, dan jenis-jenis barang yang mabukkan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.